Debut manis Luis Diaz bersama Bayern Munich. Persib Bandung taklukkan tim papan atas Liga Australia. Kevin Dix cetak 1 gol saat laga pramusim melawan Valencia. Elkan Begot mulai mendapatkan tempat bermain di Ipswich Town. Real Madrid dibuat kesal oleh jadwal La Liga. Luis Diaz menjalani debutnya bersama Bayern Munich dalam laga uji coba kontra Lyon. Meski masuk sebagai pemain pengganti, winger Kolombia itu tampil impresif dan berperan penting dalam gol penalti yang dicetak Michael Olise. Diaz juga nyaris mencatat assist dan menciptakan 2 tembakan tepat sasaran. Aksi debutnya ini turut mendapat pujian dari Harry Kane yang menyebut Diaz akan jadi pemain kunci bagi Bayern musim ini. Persib Bandung buka musim dengan kemenangan 1-0 atas Western Sydney Wanderers dalam laga uji coba di GBLA. Gol tunggal dicetak William Marsilio yang tampil impresif di debutnya. Laga ini juga jadi peluncuran skuad untuk musim 2025-2026. 4 rekrutan baru langsung tampil dan lini belakang solid berkat duet Kakang dan Mat Ricardi. Persib juga bersiap tampil di kualifikasi ACL2 melawan Manila Tigers, dan hasil ini jadi modal positif jelang kompetisi domestik dan Asia. Nicola Zaniolo kembali ke Galatasaray dengan masa depan yang belum pasti, usai masa pinjaman yang kurang sukses di Atalanta dan Fiorentina. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, performanya yang menurun membuatnya harus membuktikan diri di hadapan pelatih Okan Buruk. Beberapa klub seperti Villarreal, Sunderland hingga Flamengo sempat dikaitkan, namun belum ada kesepakatan konkret. Di usia 26 tahun, Zaniolo kini dituntut tampil konsisten demi menyelamatkan karirnya, termasuk peluang tampil di Piala Dunia 2026. Beralih ke Spanyol, Fermin Lopez kini jadi incaran Manchester United dan Chelsea, tapi Hansi Flick menegaskan tak akan melepasnya. Gelandang muda itu dinilai jadi bagian penting dalam rencana Barcelona musim depan. Flick bahkan meminta langsung agar Fermin menolak semua tawaran. Dengan 8 gol dan 10 assist musim lalu, serta fleksibilitas bermain, Fermin dianggap cocok dengan gaya intens sang pelatih. Ia pun siap bertahan dan menghormati kontraknya yang masih berjalan hingga 2029. Benjamin Sesko jadi pusat perhatian di awal bursa musim panas setelah menarik minat Manchester United dan Newcastle. Striker 22 tahun milik RB Leipzig ini dilaporkan bakal hengkang usai tampil impresif musim lalu. Newcastle telah mengajukan tawaran senilai 70 juta pound, sementara MU juga mulai bergerak. Agen Sesko terlihat di Leipzig memperkuat rumor negosiasi lanjutan. Sesko bahkan tak dimainkan saat laga uji coba terakhir Leipzig, mengisyaratkan kepergiannya semakin dekat. Real Madrid kesal setelah La Liga menolak permintaan mereka menunda laga pembuka musim kontra Osasuna pada 19 Agustus. Madrid merasa tak diberi jeda cukup usai tampil di Piala Dunia antar klub. Meski Osasuna setuju untuk penundaan, La Liga tetap bersikeras. Pramusim Madrid jadi yang tersingkat sejak 1987 dan Xabi Alonso tak punya banyak waktu membentuk tim. Klub menduga hubungan buruk dengan Presiden La Liga, Javier Tebas, jadi alasan permintaan mereka diabaikan. Carlos Tenorio menyebut Kendry Páez sebagai talenta paling menjanjikan dan yakin ia bisa melebihi Lionel Messi dan Neymar jika dibimbing dengan benar. Páez baru saja dipinjamkan Chelsea ke Strasbourg untuk musim 2025-2026 demi mendapatkan menit bermain reguler. Meski baru 18 tahun, ia sudah mencetak 2 gol untuk timnas Ekuador dan mencatatkan sejumlah rekor, termasuk sebagai pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Inter Milan mulai bergerak mendekati Christopher Nkunku usai tawaran mereka untuk Ademola Lookman ditolak Atalanta. Inter sebelumnya menawarkan 45 juta euro, namun Atalanta bersikeras di angka 50. Karena negosiasi buntu, Inter kini menjadikan Nkunku sebagai target utama dan sudah membuka pembicaraan dengan agennya. Meski begitu, gaji tinggi Nkunku di Chelsea yang mencapai 6,5 juta euro per musim bisa jadi hambatan, mengingat Inter hanya menawari Lookman senilai 4,5 juta euro per musim.
AC Milan sempat mencoba merekrut Gonzalo Ramos dari PSG, namun transfer ini terhambat karena harga yang diminta terlalu tinggi. Meski sempat membuka komunikasi dengan agen sang pemain, Milan tak mampu memenuhi bandrol dari PSG yang ingin mempertahankannya. Dengan anggaran terbatas sekitar 30 juta euro, Rossoneri kini mulai mencari alternatif lain seperti Dusan Vlahovic dan Rasmus Højlund untuk memperkuat lini depan sebelum musim dimulai. Kini kabar dari pemain diaspora Indonesia, Kevin Dix langsung mencuri perhatian di laga pramusim Borussia Mönchengladbach melawan Valencia. Masuk di babak kedua, bek timnas Indonesia itu sukses mencetak gol perdananya lewat eksekusi penalti. Gladbach menang 2-0 dalam laga yang juga jadi bagian dari perayaan ulang tahun klub ke-125. Ujian penting bagi Dix yang sedang berjuang merebut tempat di tim utama. Setelah ini, Gladbach dijadwalkan hadapi Brentford, Atlas Delmenhorst di DFB Pokal, dan Hamburg di pekan perdana Bundesliga. Selain Dix, pemain timnas Indonesia ini juga menjadi sorotan. Elkan Bagot mulai rutin dimainkan Ipswich Town di laga pramusim, termasuk saat menang 3-0 atas AJ Auxerre. Bek 22 tahun itu masuk di menit ke-86 dan menunjukkan progres positif. Sebelumnya, ia juga tampil melawan Charlton, Aberdeen, dan Blau-Weiss Linz. Setelah sering dipinjamkan sejak 2020, kini Bagot punya peluang masuk skuad utama di Championship. Meski sempat absen membela timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023, performanya saat ini bisa membuka peluang comeback di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita pulang ke tanah air, Erick Thohir menegaskan naturalisasi bukan solusi jangka panjang timnas Indonesia. Ia tak ingin pembinaan usia dini mati karena terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Untuk tim senior, naturalisasi masih dibutuhkan demi hasil cepat, apalagi banyak talenta diaspora. Namun di level U17 dan U20, ia menekankan pentingnya pembinaan. Erick juga klarifikasi bahwa pemain seperti Matthew Baker dan Welber Jardine sudah WNI sejak awal. Menurutnya, negara lain juga melakukan hal serupa, tapi tanpa mengorbankan regenerasi pemain. Kapten Timnas U23, Kadek Arel, menegaskan pentingnya optimisme jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski tergabung di grup berat bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau, Kadek yakin tim masih punya waktu cukup untuk mempersiapkan diri. Ia menyebut Korea Selatan sebagai unggulan grup, namun menegaskan Garuda Muda harus tetap percaya diri. Kadek juga menyoroti kelemahan tim di sepertiga akhir lapangan yang jadi catatan penting usai tampil kurang memuaskan di Piala AFF U23.